Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kawan, masih bersama saya lagi ya, Kang Dul Karet. Nah, hari ini saya akan memberitahu tentang akas rabut, fungsi akas rabut ya. Tapi sebelum itu intro dulu. Dengarkan bunyinya. Lancar banget kan? Dengarkan bunyinya. Terus dengarkan. Dengarkan bunyinya. Oh, mantap kan? Oke, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa ya channel ini di like, komen, dan juga subscribe ya, untuk membantu channel saya supaya makin berkembang lagi. Oke, lanjut aja lihat contohnya akas rabut dulu sebelum penjelasan. Inilah contoh akas rabut ya. Setiap akas rabut tanaman itu hampir sama seperti ini semua. Ini akas rabut. Akas rabut ini fungsinya untuk menyerap nutrisi. Beda sama akar seperti ini. Ini bukan akas rabut ya. Maka ini adalah akar utama untuk pembentukan akar serabut. Ini nggak akan menyerap nutrisi. Fungsinya akar tunggang seperti ini tuh untuk memperkuat batang supaya batangnya tidak roboh. Oke, tadi sampai udah melihat kan contoh akar serabut. Nah, sekarang saya akan beritahu 3 tentang akar serabut. Pertama, gimana cara keluarnya akar serabut. Kedua, pupuk apa yang menyebabkan akar serabut banyak. Yang ketiga, cara perawatan akar serabut. Semoga simak video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham. Oke, yang pertama adalah gimana cara akar serabut keluar. Nah, akar serabut keluar itu akan muncul ketika awal tanam ya. Udah 3 bulan atau setahun itu akar serabut mulai muncul dia untuk menyerap nutrisi dari tanah. Sebenarnya dalam tanah itu sudah lengkap nutrisinya, baik nitrogen, fosfat atau kalium. Akan tapi tidak cukup untuk batang. Kadang-kadang tuh ada tanah tuh yang masam, yang kurang sekali zat-zat makronya tuh dalam tanah tuh kadang-kadang. Makanya gitu harus memakai pemupukan. Nah, keluarnya akar serabut itu yaitu di awal musim hujan dan di akhir musim hujan. Pokok antara waktu itu akar serabut tuh paling banyaknya muncul itu akar serabut. Tuh munculnya tuh. Nah, fungsinya akar serabut ini yaitu untuk menyerap nutrisi baik itu N, P, K maupun yang lainnya. Itu diserapnya lewat akar serabut ya. Beda sama akar tunggak. Akar tunggak yang besar-besar tuh loh. Kan biasanya ada tuh pohon karet besar-besar akar itu. Nah, akar besar ini bukan untuk menyerap ya. Akar besar ini untuk memperkuat. Tapi akar serabut itu munculnya ya dari ini, dari akar yang besar itu. Akar besar kan jelar tuh. Nanti nyabang lagi. Nah, cabangnya itu adalah yang mengeluarkan akar serabut. Nah, fungsinya jadi mupuk tuh jangan sampai di dekat ininya. Mupuk ditempelkan. Aduh, atau didekatkan sekitar 5 cm dari pohon karet. Ini salah itu pemupukan itu ya. Itulah tadi fungsi-fungsi dari akar serabut atau kapan munculnya akar serabut itu tadi penjelasannya. Yang selanjutnya, pupuk apa yang menyebabkan akar serabut banyak? Nah, ini pupuk yang menyebabkan akar serabut itu jadi banyak ialah pupuk fosfat. Fosfat itu ada di pupuk TSP, SP36 dan lain-lain. Itu karena memang banyak mengandung fosfat ya. Tapi kebanyakan bangsa kita fosfat itu dipakai untuk membekukan getah. Ya memang fosfat itu bisa menyebabkan atau bisa membekukan getah karena memang asam ya. Setiap asam tuh pasti bisa membekukan getah. Nah, fosfat ini fungsinya untuk menumbuhkan akar-akar baru. Nah, akar baru itu ketika banyak peresapannya pun akan cepat. Baik itu kandungan-kandungan pupuk itu akan diresap lebih cepat oleh pupuk-pupuk yang namanya akar serabut. Diingat, pupuk fosfat itu jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Netral, harus tahu dosis-dosisnya ya. Dan kondisinya juga harus tahu. Ingat, di mupuk jangan sampai dicangkul. Ini pohon karet, kamu cangkul, jes. Ya akar serabutnya tuh yang baru tumbuh apalagi musim hujan tuh. Kalau kamu cangkul pasti itu kena akar-akarnya. Itu menyebabkan akar serabut mati, sedangkan akar serabut itu untuk menyerap nutrisi. Jadi ada channel yang mupuk pak dicangkul cek aduh iki aku rodo sakit hati lah melihat channel yang kayak gitu, kok bisa gitu. Dan juga kok yang komen-komen kok nggak tahu gitu loh. Makanya itu aku berinisiatif akan memberitahu ini loh, akar ini loh yang
untuk penyerapan nutrisi akar ini loh, bukan akar ini, tapi akar yang ini loh, akar serabut ini loh yang menyerapnya tuh ya. Ingat tadi, pupuk TSP itu pupuk untuk memperbanyak akar serabut. Semakin banyak akar serabut, maka semakin cepat juga penyerapannya. Oke, selanjutnya cara merawat akar serabut ya. Akar serabut jangan sampai mati, apalagi sampai putus ya, jangan. Boleh memutuskan akar serabut kalau toh itu kena jamur akar, itu diputuskan, memang harus. Tapi kalau tidak ada kena jamur akar, jangan sampai diputus akar serabut ya. Gini cara perawatannya. Jika ladang sampean itu belukar ya kan, kayu-kayuan, hendaknya kayu-kayuan itu ditebas dulu. Habis ditebas, tumbuh dedaunan tuh rodok gebel, rodok hijau kan, itu disemprot. Semprotnya jangan menggunakan yang sistem sintemik seperti Roundup dan lain-lain. Intinya kalau sintemik itu rata-rata warnanya kuning. Pakailah pupuk semprot yang sistemnya kontak seperti Gramason, Maxon, Primata dan lain-lain, yang sistemnya kontak yang langsung. Ketika hari ini semprot, besok udah kelihatan hitam. Itu bentuk kontak, karena kontak tuh nggak sampai ke akar, melainkan hanya ke batang dan daun. Itu bagus untuk pertumbuhan, namanya akar serabut. Tapi kalau sampai menggunakan sistem yang sintemik yang matinya perlahan, nah itu akar serabut nanti ikut kering. Jika akar serabut kurang, maka penyerapan dalam nutrisi pada tanah yang kita pupuk itu akan juga berkurang ya. Akar serabut itu sangat penting loh. Akar serabut kurang, penyerapan kurang, karena banyak sekali kasus orang pupuk gak ada hasil. Kenapa ya? Karena akar serabut tadi asal-asalan nyemprot pakai Roundup, rumputnya rumput kecil-kecil lagi, kena ke tanah, akar serabut ikut mati lah. Oke gitu ya. Jangan salahkan pupuknya, tapi salahkan sampean cara perawatannya salah. Ikuti teori saya dari awal sampai akhir, insya Allah kita sampean akan meningkat seperti punya saya ya. Oke, sekian saja dari saya, semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like ya.